Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kebun korma, yang mana Abu Musa al-Asy'ari pada waktu itu adalah waktu yang longgar sehingga beliau berusaha ingin mulazamah, selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu dari beliau. Dan di antara kejadian pada hari itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah kebun yang dipagari oleh tembok. Kemudian disitulah Abu Musa al-Asy'ari membuat dirinya sebagai penjaga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada 3 orang yang minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 3 orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Dan setiap kali dimintakan izin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, bukakan pintu baginya dan sampaikan bahwasanya ia termasuk ahli sorga. Dan yang ketiga adalah Utsman, juga disuruh untuk disampaikan bahwasanya ia termasuk penghuni ahli sorga, namun dengan musibah yang harus ia jumpai terlebih dahulu. Itu adalah bahasan terakhir kita kemarin, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melihat bagaimana kehebatan Utsman bin Affan dalam peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan seperti yang kita ketahui adalah termasuk sahabat yang terhitung pertama kali masuk Islam, bahkan nomor keempat, sehingga beliau ini adalah sahabat yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di masa di Makkah ataupun di saat sudah hijrah ke Madinah. Yang seperti itu sudah dijelaskan oleh dirinya sendiri, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih, bahwasanya Utsman bin Affan berkata, innallaha azza wa jalla ba'atha Muhammadan bil haqq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad itu sebagai nabi yang hak. Wa anzala alaihil kitab, dan telah diturunkan atas dirinya Al-Qur'an. Fa kuntu mimman istajaba lillahi wa lirasuli, dan aku termasuk orang yang memenuhi panggilan atau ajakan tersebut dan termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Fahajartul hijrataini al-ulayaini, dan aku termasuk orang-orang yang berhijrah, baik itu hijrah ke Habasah ataupun ke Madinah. Wa niltu sihra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan saya memperoleh
hubungan kekeluargaan, yaitu sebagai menantu beliau. Wa ra'aitu hadiyahu, dan saya telah melihat banyak petunjuk dari beliau. Sehingga dari keadaan Utsman yang seperti ini, yang senantiasa mendampingi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ilmu yang didapat. Bahkan Utsman bin Affan adalah termasuk sahabat Nabi yang bisa menghafalkan Al-Quran. Tidak bisa kita bayangkan, beliau ini adalah seorang pembisnis yang sukses, bahkan pembisnis yang paling kaya raya di antara para sahabat, namun beliau masih sanggup untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga banyak ahli sejarah menyebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, menyebutkan pernah beliau ini menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Pernah. Tentu hal ini dilakukan oleh seseorang yang benar-benar mungkin hafalannya terhadap Al-Quran. Dan di antara hasil dari mulazamah ini tentu tumbuh sifat-sifat yang berani, terutama di dalam kancah peperangan. Walaupun beliau ini sebenarnya secara fisik atau kondisi bukanlah seseorang yang terbiasa dengan peperangan. Tidak seperti Ali bin Abi Thalib, tidak seperti Khalid bin Walid, tidak seperti Umar ibn al-Khattab. Akan tetapi keimanan yang kuat menjadikan para sahabat seperti beliau dan yang lainnya selalu ikut andil dalam peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara peperangan yang dihadiri atau dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang Badar. Perang Badar ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berperang, akan tetapi ingin menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun pada akhirnya terjadilah peperangan dan kemenangan diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman bin Affan pada peperangan ini tidak hadir. Tidak ikut berperang. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk keluar rumahnya untuk ikut serta menghadang kafilah ini, Utsman bin Affan juga ikut hadir. Namun di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kembali ke rumah. Utsman, jangan ikut. Kembalilah ke rumah dan rawatlah istrimu, karena Ruqayyah dalam kondisi yang kritis. Sehingga Utsman bin Affan pun kembali dan menjaga dengan baik, merawat istri tercintanya. Namun memang takdir mengatakan bahwasanya Ruqayyah meninggal di tahun kedua ini. Sehingga di saat sakit yang kritis, beliau yang sangat berharap ingin bertemu dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat bertemu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Dan di saat sudah dimakamkan di Baqi, setelah pulang Utsman dan beberapa sahabat yang menguburkan jenazah istrinya ini, baru rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba ke Madinah, dan yang pertama kali memberikan kabar gembira atas kemenangan kaum muslimin itu adalah Zaid bin Harithah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sangat bersedih melihat putrinya itu meninggal. Kemudian setelah sampai di Madinah, beliau langsung berziarah ke Baqi, kemudian berdiri di samping kubur Ruqayyah dan mendoakan putrinya. Nah, sehingga Utsman bin Affan di perang Badar ini tidak hadir. Namun beliau ini terhitung sebagai ahli Badar secara ittifaq.
Seluruh ahli sejarah mengatakan hal itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan, namun secara pahala dan saham bagian dari hasil peperangan itu dapat. Sehingga Utsman bin Affan mendapatkan bagian dari ghanimah sama persis seperti para peserta lainnya. Jadi walaupun tidak hadir, Utsman bin Affan termasuk dari ahli Badar. Kemudian di perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di tahun ketiga Hijriah. Yang mana pada awal peperangan ini kaum muslimin memenangi peperangan. Dan orang-orang Quraisy itu kalah. Dan pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan beliau ini adalah panglima yang hebat di bangsa Arab pada waktu itu. Nah, di antara strategi di perang Uhud ini adalah Rasulullah SAW meletakkan 50 ahli panah untuk tetap berada di atas gunung Uhud. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka supaya mereka jangan sampai turun apapun yang terjadi sampai ada perintah dari beliau. Namun dilihat bahwasanya orang-orang Quraisy sudah kocar-kacir dan sudah lari, maka sebagian pemanah ini lupa dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kebanyakan dari mereka itu turun untuk memilih pampasan-pampasan perang, kecuali ketuanya, yaitu Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair dan segelintir orang tetap berada di atas puncak gunung Uhud. Nah, Khalid bin Walid di saat melihat kondisi puncak gunung ini kosong dari pemanah, dan pemanah inilah sebenarnya yang paling menghabisi orang-orang Quraisy, maka melihat bahwasanya ini adalah kesempatan emas yang sangat baik. Sehingga apa? Khalid bin Walid itu memutar balik, kemudian naik ke atas gunung dan menghantam semua para pemanah yang tersisa di situ, sehingga terbunuh semua. Dan akhirnya kaum muslimin itu kaget, kocar-kacir. Karena mereka tanpa disadari itu dibabat habis dari belakang. Sehingga banyak sahabat yang melarikan diri. Termasuk sahabat yang melarikan diri pada perang ini adalah Utsman bin Affan. Dan tentu yang melarikan diri ini tidak hanya sekedar Utsman bin Affan, akan tapi banyak sahabat lainnya. Dan inilah di dua hal inilah termasuk dianggap aib oleh sebagian orang yang nantinya itu mendemo Utsman bin Affan, mengira bahwasanya Utsman bin Affan itu bukanlah tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud dan seterusnya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya yang lari dari perang Uhud itu tidak hanya Utsman. Akan tapi banyak beberapa sahabat yang lain, mereka lari ke Madinah. Namun kekeliruan ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Quran seperti di dalam surat Al-Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang melarikan diri di antara kalian di hari bertemunya dua kelompok, sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh syaitan berdasarkan beberapa kesalahan yang mereka lakukan. Walaqad afallahu anhum, dan Allah telah mengampuni mereka. Innallaha ghafurun halim. Tentu ini
yang awalnya adalah aib bagi para sahabat seperti Utsman itu menjadi sanjungan. Kenapa? Karena ini adalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu yang terjadi di perang Uhud. Kemudian di perang Ghatfan. Perang Ghatfan ini adalah perang yang terjadi di tahun ketiga juga. Jadi tidak begitu jauh jaraknya dengan perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mengajak para sahabat yang jumlahnya itu hanya 400-an orang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya Bani Ghatfan, tentu ini adalah kabilah Arab yang mana mereka itu adalah orang-orang musyrik, mendengar bahwasanya mereka mau menyerang Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mendengar ini langsung menyiapkan dirinya dan beberapa sahabat. Dan Utsman bin Affan adalah termasuk orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut hadir, supaya tetap berada di Madinah untuk menggantikan beliau dalam menjaga kondisi Madinah. Namun peperangan tidak terjadi karena orang-orang Ghatfan ini itu sudah lari kocar-kacir ke atas gunung. Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada mereka, dan keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 400 sahabat ini selama 11 hari. Kemudian di perang berikutnya adalah perang Dzatur Riqa'. Dzatur Riqa' ini terjadi pada tahun keempat Hijriah. Sama jumlah sahabat yang diajak keluar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya 400-an orang, dan Utsman pun diperintahkan untuk tetap berada di Madinah sebagai pengganti beliau dalam menjaga kota Madinah. Namun ini juga tidak terjadi peperangan karena musuh-musuh kaum muslimin itu sudah lari duluan, dan keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang ini selama 15 hari. Kemudian di antara kejadian berikutnya yang menunjukkan keutamaan Utsman adalah di Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Pembaiatan atau disebut dengan bai'at di bawah pohon. Atau nanti akan ada dengan namanya Sulhul Hudaibiyah. Bai'atur Ridwan ini itu terjadi di tempat yang namanya Hudaibiyah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi bahwasanya beliau bermimpi melaksanakan umroh dengan menggunduli kepalanya. Tentu ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak lama kemudian umat Islam itu akan menguasai Makkah, bahkan bisa umroh dengan aman. Sehingga di tahun ke-6 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat mengajak pergi ke Makkah dalam rangka untuk melaksanakan umroh, tidak untuk berperang. Sehingga keluarnya beliau dan para sahabat tidak dengan persenjataan. Nah, di saat sampai di tempat yang namanya Hudaibiyah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ide untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang Quraisy. Bagaimana kira-kira pandangan orang-orang Quraisy itu dengan keinginan Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diutuslah seseorang yang bernama Kharrash bin Umayyah al-Khuzai.
diutus sebagai utusan dari Nabi untuk menjumpai orang-orang Quraisy, terutama tokoh-tokohnya. Namun di saat tiba di Makkah, onta yang dikendarai oleh Kharraj ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Dan dibiarkan Kharraj ini untuk pulang. Nah, di saat melihat kejadian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan negosiasi lagi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Umar ibnul Khattab sebagai utusan kepada orang-orang Makkah. Namun Umar ibnul Khattab merasa tidak tepat apa yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak mau dengan beberapa alasan. Di antara alasan yang dikemukakan oleh Umar ibnul Khattab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, bukannya saya tidak mau, namun saya berharap supaya yang engkau tunjuk itu bukan saya. Kenapa? Kalau seandainya saya yang pergi ke sana, itu pasti orang-orang Quraisy itu akan membunuh saya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat benci dengan saya. Memang saya dulu adalah pembesar dari mereka. Setiap urusan saya yang menjadi penentu. Akan tapi setelah saya masuk Islam, saya adalah orang yang paling dimusuhi oleh mereka. Dan keluarga saya dari Bani Adi itu tidak mungkin yang sanggup melindungi saya. Yang tepat menurut saya itu adalah Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini adalah sosok seseorang yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Kita tahu di awal bahasan kita bahwasanya setiap ibu-ibu yang menggendong anaknya itu selalu mengumandangkan bait-bait, demi Allah saya mencintaimu dan Ar-Rahman, seperti cintanya orang Quraisy terhadap Utsman. Dan Utsman bin Affan ini memiliki keluarga yang sangat besar. Keluarganya akan melindungi beliau dan orang-orang Quraisy pun tidak benci seperti bencinya mereka kepada saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas apa yang disampaikan oleh Utsman, namun di dalam hatinya sepakat dan langsung menyuruh Utsman bin Affan. Sehingga dipanggillah Utsman bin Affan untuk menjadi utusan ke orang-orang Makkah. Maka berangkatlah Utsman bin Affan ke Makkah. Kemudian di saat Utsman bin Affan itu tiba di sebuah tempat yang bernama Baldah, disitulah beliau bertemu dengan beberapa pentolan orang-orang Quraisy. Kemudian dihadang dan ditanyakan, aina turidu ya Utsman? Kemana engkau ingin pergi wahai Utsman? Maka Utsman bin Affan menjawab, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum. Aku ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai kalian. Yad'ukum ilallah wa ilal Islam. Bahkan saya diperintahkan untuk mengajak kalian supaya masuk Islam dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun tokoh-tokoh yang ada di Baldah tersebut tidak mau, bahkan tidak mengizinkan Utsman bin Affan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan umrah. Maka Utsman pun dipersilahkan untuk
kembali pulang. Akan tapi di antara mereka itu ada seseorang yang bernama Aban bin Sa'id Ibnul As. Maka Aban bin Sa'id inilah langsung mengajak Utsman bin Affan untuk bonceng di belakangnya mengendarai kuda. Dan diantarlah terus mengarah ke Makkah untuk menjumpai tokoh-tokoh yang lainnya seperti Abu Sufyan dan Sufyan bin Umayyah dan yang lainnya. Ditemuilah tokoh-tokoh yang di sana disampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang ke Makkah itu tidak dalam rangka berperang, akan tetapi dalam rangka ingin melaksanakan umroh dan mensucikan tempat-tempat yang memang semestinya disucikan. Namun tokoh-tokoh ini pun sama, tidak menghendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah apalagi melakukan ibadah umroh. Dan tokoh-tokoh itu mempersilahkan kepada Utsman, wahai Utsman, kalau kamu ingin tawaf di Ka'bah silahkan. Kalau engkau mau melakukan umroh silahkan. Akan tapi jangan sampai Muhammad masuk ke tempat ini dan melakukan ibadah tersebut. Maka Utsman bin Affan bersumpah, demi Allah saya tidak akan melakukan tawaf kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan untuk melakukan ibadah umroh. Dan di samping menyampaikan kabar tersebut, Utsman bin Affan menjumpai orang-orang atau kaum muslimin yang lemah, yang mana mereka tidak mampu keluar hijrah ke Madinah, memberikan kabar gembira bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan masuk ke Makkah, bahkan akan melaksanakan ibadah umroh. Maka bergembiralah kalian bahwasanya Islam sebentar lagi itu akan menguasai Makkah. Maka para sahabat yang lemah tadi itu pun bersemangat lagi dan mereka bergembira, bahkan menitipkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Utsman. Nah, Utsman bin Affan masuk ke Makkah ini tentu beberapa hari, sehingga tersebarlah isu bahwasanya Utsman bin Affan ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan baiat kepada seluruh para sahabat yang jumlahnya pada waktu itu adalah 1.400 orang. Melakukan baiat untuk sabar, jangan sampai ada yang lari dari mereka untuk berperang melawan orang-orang Quraisy karena mereka telah membunuh utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Affan. Sehinggalah terjadilah pembaiatan ini, baiat untuk balas dendam atas kabar terbunuhnya Utsman bin Affan. Seluruhnya membaiat kecuali satu orang, karena orang ini adalah orang munafik. Sehingga orang ini tidak mau berbaiat. Dan pada baiat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Barang siapa yang berpaling atas dirinya, barang siapa yang berpaling sesungguhnya dia berpaling atas dirinya, dan barang siapa yang memenuhi janjinya yang telah berjanji kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Nah, di saat terdengar kabar bahwasanya Utsman bin Affan ini terbunuh, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu, tidak memberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas berita tersebut, sehingga terjadilah baiat ini. Sehingga dalam baiat ridwan ini menunjukkan
keutamaan Utsman bin Affan. Seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari bahwasanya dalam baiat Ridwan ini ada 3 hal yang khusus yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Yang pertama adalah baiatnya Nabi SAW tangan kanannya terhadap tangan kirinya. Rasulullah SAW membaiat tangan kanan dengan tangan kirinya itu sebagai pengganti dari baiat Utsman. Ini adalah tanganku, ini adalah baiatnya Utsman terhadap diriku. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut baiat. Akan tapi Rasulullah SAW melakukan baiat sebagai pengganti baiatnya Utsman bin Affan. Ini adalah tentu keutamaan. Sehingga para sahabat itu sangat iri. Iri dengan kebaikan yang dimiliki oleh Utsman. Betapa mulianya Utsman karena baiatnya adalah baiat tangan Rasulullah SAW yang sangat mulia. Sehingga mereka berharap seandainya saya menjadi Utsman. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Utsman bin Affan adalah orang yang sangat memiliki keutamaan sehingga dia yang dipilih sebagai utusan untuk menyampaikan risalah Rasulullah SAW terhadap penduduk Makkah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah persaksian Rasulullah SAW bahwasanya Utsman itu tidak mungkin melakukan tawaf sendirian sebelum Rasulullah SAW tawaf. Kenapa? Karena pada waktu itu juga terdengar kabar bahwasanya Utsman itu dipersilakan untuk tawaf secara terhormat, bahkan dikawal oleh orang-orang Quraisy, dan ini didengar oleh beberapa sahabat. Sehingga di antara mereka itu banyak yang ngerasani mengatakan, enak Utsman bisa melakukan tawaf. Maka di saat Rasulullah SAW mendengar hal itu mengatakan, demi Allah tidak mungkin Utsman itu tawaf sebelum saya tawaf. Dan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sikap Utsman tadi. Dipersilahkan oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk tawaf, akan tapi Utsman mengatakan, demi Allah tidak mungkin saya melakukan tawaf sebelum Rasulullah SAW melakukan tawaf. Nah, termasuk ketidakhadiran Utsman bin Affan di Baiatur Ridwan ini merupakan celah bagi orang-orang bodoh yang mana mereka itu berdemo menuntut supaya Utsman itu berhenti dari khilafahnya. Ini termasuk celah yang dibuat-buat untuk menurunkan Utsman bin Affan sebagai khalifah, seperti yang tertera di dalam Sahih Bukhari bahwasanya ada pemuda dari Mesir itu datang melaksanakan haji dan menjumpai Abdullah ibnu Umar. Wahai Syekh, karena Abdullah ibnu Umar pada waktu itu sudah termasuk orang yang sepuh. Ini seperti di riwayat Imam Bukhari. Wahai Syekh, saya ingin bertanya kepada Anda. Benarkah Utsman bin Affan itu tidak hadir di perang Badar? Iya, benar. Benarkah Utsman bin Affan itu lari dari perang Uhud? Iya. Benarkah Utsman bin Affan itu tidak ikut baiat Ridwan? Iya. Allahu Akbar. Maka pemuda dari Mesir ini bertakbir. Seakan-akan dirinya itu memiliki hujjah. Memiliki dasar yang bisa membenarkan mereka untuk menurunkan Utsman dari khilafah. Namun Abdullah ibnu Umar memanggil pemuda ini, wahai pemuda, kesini, saya kasih tahu bahwasanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena ini. Itu dari perintah Rasulullah SAW untuk menjaga istrinya. Kemudian di perang Uhud tidak hanya sekedar Utsman. Beberapa sahabat juga sama melakukan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Bahkan dari kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Utsman
yang mana Allah mengampuni dia dan sahabat lainnya dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian adapun di Bai'atul Ridwan dia tidak hadir karena dia adalah menjadi utusan ke Mekah. Bahkan terjadinya Bai'atul Ridwan itu karena sebab dia. Karena dia dikabarkan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka malulah pemuda tadi dengan aib-aib yang dianggap itu aib. Padahal itu bukan aib. Bahkan itu adalah kebalikannya. Ini adalah kemuliaan Utsman bin Affan di Sulhul Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan. Kemudian di perang Fathu Makkah. Di Fathu Makkah ini juga ada sebuah kejadian yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 ya. Fathu Makkah ini terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah, memberikan pengumuman bahwasanya seluruh manusia yang tidak ingin berperang mereka harus diamankan. Jangan sampai mereka itu dianiaya, kecuali 4 orang. Kalian yang menjumpai 4 orang ini, maka 4 orang ini harus dibunuh. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahl, kemudian Abdullah bin Abi Sarh, kemudian ada 2 lagi. Ada 4 orang. Abdullah bin Khatal, Ikrimah bin Abi Jahl, Abdullah bin Khatal, Maqis bin Hubabah, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. 2 orang ini bisa dibunuh walaupun kata Rasulullah mereka bergelantungan di satr Ka'bah, tetap harus dibunuh. Kenapa? Karena mereka sudah melampaui batas dalam memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah itu melarikan diri, naik perahu, dia keluar dari Makkah dan di tengah laut dikena goncangan badai. Sehingga kawan-kawan musyrikin ini mengatakan, sekaranglah kalian harus ikhlas berdoa kepada Allah, karena ikhlas itulah yang akan menyelamatkan kalian. Tuhan-Tuhan kalian itu tidak berguna dalam kondisi yang seperti ini. Dalam hatinya Ikrimah langsung muncul, kalau dalam kondisi yang seperti ini hanya ikhlas yang bisa menolong kita, dan berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat sedikit pun, berarti di darat pun seperti itu. Hanyalah keikhlasan. Maka Ikrimah bin Abi Jahl ini berjanji, demi Allah, ya Allah, seandainya engkau menyelamatkanku, menyelamatkan diriku, aku akan pergi kepada Muhammad, aku akan membaiat, dan pasti aku dapati dia akan mengampuni aku. Maka benarlah Ikrimah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta maaf dan masuk Islam. Dan baiklah Islamnya Ikrimah bin Abi Jahl ini. Kemudian yang terakhir ini adalah Abdullah bin Abi Sarh. Abdullah bin Abi Sarh ini di saat kaum muslimin sudah menguasai Makkah, dia tidak kelihatan batang hidungnya. Sehingga tidak ada sahabat yang menemukan dirinya. Kenapa? Karena beliau ini bersembunyi di rumahnya Utsman bin Affan. Minta perlindungan kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini adalah saudara susuan. Dan Utsman bin Affan itu berharap supaya Abdullah bin Sarh ini diampuni oleh Rasulullah SAW. Apa dosa yang menjadikan beliau ini harus dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini dulunya seorang sahabat, bahkan ia menulis Al-Quran. Akan tapi dia murtad dan kembali kepada orang-orang Quraisy, bahkan membuat isu bahwasanya apa yang ditulis dari Al-Quran itu kebanyakan salah. Dosa besar inilah yang menjadikan Rasulullah memerintahkan supaya dia untuk dibunuh. Karena dia banyak berdusta. Namun akhirnya
Di saat kondisi sudah aman dan para sahabat sudah tenang, baru Utsman bin Affan ini membawa Abdullah bin Sa'ad ini menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Abdullah ini ingin berbaiat, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak 3 kali. Namun Utsman bin Affan memohon supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Baru setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima baiatnya dan menjadi baiklah Islamnya Abdullah bin Abi Sarh ini. Bahkan setelah itu di zaman Khilafah Umar, beliau ini ditunjuk sebagai wali atau gubernur di daerah Syam atau di mana, dan di zaman Utsman pun dilanjutkan kepemimpinan beliau ini sebagai seorang gubernur. Kenapa? Karena beliau ini memiliki keahlian. Apa di antara keahlian? Termasuk ahli perang, ahli strategi dalam menghadapi musuh-musuh. Baik, Pak. Berapa menit jarak azan dan iqamah? 12. 11 ya. Baik, ini tinggal apa ya? Tinggal barangkali nututi ya. Kemudian di Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah terjadi di tahun 9 Hijriah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya Herakl itu memiliki ambisi untuk menghabisi kaum muslimin. Herakl ini sudah mempersiapkan tentara yang sangat kuat untuk menyerang Madinah. Pada kondisi yang sangat sulit, cuaca sangat panas, kondisi kaum muslimin ini kekurangan, sehingga Rasulullah SAW terpaksa menyiapkan barisan perang yang jumlahnya itu 1.400 orang.
Karena perang ini perlu biaya yang sangat besar, sehingga Rasulullah SAW memberikan pengumuman kepada seluruh kaum muslimin, termasuk para wanita. Barang siapa yang bersedekah, berinfak dalam perang ini, maka balasannya sekian-sekian. Maka berbondong-bondonglah kaum muslimin, baik laki dan perempuan. Para perempuan melepas semua perhiasannya, disumbangkan kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, tidak meninggalkan bagi keluarganya apapun. Begitu pula Umar, namun Umar mensedekahkan separuh dari hartanya. Namun tetap Rasulullah SAW menarik sumbangan. Siapa yang mau menyumbang maka akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Maka Utsman di saat mendengar seruan tersebut langsung menyumbang. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, Utsman bin Affan itu mensedekahkan 940 ekor onta bersama perlengkapannya. Tidak hanya sekedar onta, kan, tapi peralatan, kendaraan onta dan persiapan-persiapan makanan disiapkan. 940 ekor onta, kemudian 60 ekor kuda. Maka di saat Utsman menyumbangkan dana sebesar ini, Rasulullah SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Itu tidak akan berpengaruh apapun apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini. Saking apa? Saking besarnya nilai sedekah yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Bahkan tidak itu saja. Bahkan Utsman bin Affan di dalam riwayat yang lain mengeluarkan 10.000 dinar untuk sebagai persiapan perang ini. Sehingga Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang paling kaya raya, yang paling besar nafkahnya dalam perang Tabuk ini. Nah, di saat Hiraql mendengar bahwasanya Rasulullah SAW sudah mempersiapkan segala kekuatannya, ternyata Hiraql ini mengurungkan niatnya, bahkan mundur dan pulang, menjauh dari daerah kekuasaannya Syam dan sekitarnya, kembali ke negaranya, tidak jadi. Maka ini merupakan bentuk kemenangan Rasulullah SAW tanpa perang. Apakah harta yang dinafkahkan Utsman tadi itu diminta kembali? Tidak. Tidak mungkin Utsman bin Affan meminta kembali harta tersebut. Kemudian di antara pengorbanan Utsman bin Affan yang tidak ternilai adalah pembelian sumur Roma. Di dalam sebuah riwayat bahwasanya sumur Roma ini dimiliki oleh seseorang dari Bani Ghifar. Di saat kaum muslimin semakin banyak masuk ke kota Madinah, air kurang. Tidak ada air yang baik untuk diminum selain sumur Roma. Dan Rasulullah SAW sudah meminta kepada salah satu pemiliknya, tidakkah engkau nafkahkan untuk kaum muslimin dan Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu di dalam surga. Namun dari Bani Ghifar ini menolak dengan halus, ya Rasulullah, sesungguhnya kami adalah keluarga yang tidak memiliki pemasukan kecuali dari sumur Roma ini. Kenapa? Karena satu jerigen itu dihargai 1 mud makanan. Sehingga kaum muslimin sangat bergantung dengan air ini. Di saat mendengar ucapan Rasulullah SAW, langsung Utsman membeli sumur tersebut, tidak menawar. Minta berapa sumur tersebut? Disebutkan di situ 35.000 dirham. Maka langsung dibayar oleh Utsman dan datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah masih berlaku balasan sumur Roma yang engkau buat kepada pemiliknya itu? Seandainya saya beli sumur tersebut, apakah masih berlaku? Iya, masih berlaku.
wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membelinya dan aku wakafkan itu untuk kaum muslimin. Dalam satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan bahwasanya sumur Roma ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan orang Yahudi ini berbisnis dengan sumur Roma ini. Sehingga Utsman bin Affan melakukan negosiasi. Pada awalnya sulit untuk membeli sumur Roma ini. Namun atas kecerdasan Utsman bin Affan akhirnya dirayu. Wahai Yahudi, bagaimana seandainya kalau sumur ini saya beli separuh dengan harga sekian? Tertulis di situ 20.000 dirham atau 25.000 dirham. Bagaimana cara kamu membeli separuh? Ya, saya beli, sekarang kamu jual, besoknya saya yang jual, gantian jual. Oh ya, kalau begitu enggak apa-apa. Akhirnya dibayar, kemudian di saat waktunya Utsman bin Affan, maka diumumkan kepada seluruh penduduk Madinah, wahai kaum muslimin, ini waktunya saya menjual air ini. Namun saya tidak akan jual, saya berikan gratis. Silakan ambil sepuasnya dan siapkan untuk kebutuhan hari berikutnya. Supaya kalian tidak beli ke orang Yahudi ini. Sehingga kaum muslimin datang ambil, kemudian dipersiapkan untuk keesokan harinya. Di saat Yahudi mau jual tidak ada yang beli sudah. Akhirnya kalah strategi Yahudi ini oleh Utsman bin Affan. Akhirnya datang kepada Utsman, wahai Utsman, kalau begini caranya saya macet ini. Ya sudah sekalian beli semuanya. Akhirnya dibeli. Ini dalam riwayat yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir di antara kedermawanan Utsman bin Affan adalah pembelian tanah di samping Masjid Nabawi. Kaum muslimin semakin banyak. Di saat sholat jamaah sudah tidak mencukupi, maka Rasulullah SAW juga memberikan pengumuman. Barang siapa yang mampu membeli tanah ini, maka balasannya akan lebih baik di dalam surga. Maka Utsman pun membeli lagi dari harta pilihannya senilai 35.000 dirham. Ini adalah tanda-tanda keutamaan Utsman bin Affan. Bahkan setiap kali memberikan infak, nafkah, Rasulullah SAW selalu menjanjikan pengganti di dalam surga. Dan Utsman selalu bersegera memenuhi pengumuman tersebut. Ini adalah beberapa dari keutamaan Utsman, dan sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang tidak mungkin kita sebutkan dalam waktu yang sangat singkat ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.